Kehausan di sebuah pulau. Kapal Simon karam dan dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia kehausan dan satu-satunya yang dia punya hanyalah kantung plastik dan sedotan. Setelah berkeliling, dia melihat kaktus berair, pohon tinggi yang daunnya rimbun, kolam kotor, dan kolam lumpur. Bagaimana dia bisa menggunakan kantung plastiknya untuk mendapatkan air? Dia tidak bisa memanfaatkan kaktus, karena tumbuhan ini bisa saja beracun dan tanpa peralatan tajam untuk mencapai dagingnya, kantung plastik Simon tidak akan berguna. Air kotor dan lumpur penuh dengan bakteri dan parasit. Dan tanpa alat untuk menyalakan api dan merebus air, dia bisa sakit. Pilihan terbaik adalah pohon tinggi yang daunnya rimbun. Dia hanya perlu mengikat kantung plastiknya di tepi cabang pohon yang ditusuk dengan tongkat. Pohon itu akan menghasilkan air yang bisa diminum lewat jalur transpirasinya. Cerdas! Di mana pelayannya? Adam adalah kepala pelayan di restoran steak satu lantai. Pada malam tersibuk minggu ini, dia menghilang dan pemiliknya menelepon polisi untuk melaporkan orang hilang. Petugas menginterogasi 3 orang yang terakhir melihatnya. Pelayan magang mengatakan terakhir kali dia melihat Adam adalah saat Adam tiba di tempat kerja dan memarkir sepedanya. Chef mengatakan dia melihat Adam di dapur ketika dia mengambil segelas jus jeruk. Koki mengatakan dia terakhir melihat Adam naik ke lantai atas. Setelah pernyataan itu, polisi langsung menangkap si Koki. Kok bisa? Ini adalah restoran satu lantai. Dia tidak mungkin pergi ke lantai atas. Teh yang tumpah. Susi pergi belajar untuk persiapan ujian di kedai kopi. Dia memesan teh susu dan duduk. 10 menit kemudian, dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali, laptopnya tidak mau menyala dan cangkir tehnya kosong. Ada seseorang yang telah menumpahkan teh ke komputernya dan membersihkannya. Dia memanggil manajer, menceritakan apa yang terjadi, dan mereka mendapati 3 tersangka. Barista mengatakan bahwa dia sedang sibuk dan tidak memperhatikan sekeliling. Supervisor mengatakan dia menyesal karena komputer Susi ketumpahan teh susu dan dia bisa membantu mengecek apakah asuransi akan menanggung biayanya. Kepala barista mengatakan dia turut bersedih karena laptop Susi ketumpahan teh susu dan dia akan membuatkan Susi 1 cangkir lagi sementara mereka menunggu polisi datang. Segera saja manajer kedai kopi tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah si supervisor. Dia tidak mungkin tahu bahwa ada susu di dalam tehnya karena sudah dibersihkan. Seharusnya, satu-satunya orang yang mengingat pesanan itu adalah orang yang menyiapkannya. Ponsel yang hilang. Kita ada di kedai kopi lagi. Kali ini, Rio tak sengaja meninggalkan ponselnya di atas meja saat dia pergi. Tapi, begitu dia sadar dan kembali, ponselnya hilang. Dia melihat seorang pria berlari keluar pintu dan mengejarnya. Ketika berhasil menangkapnya, Rio bertanya, "Gadget saya hilang, apa kamu mengambilnya secara tidak sengaja?" Pria itu menjawab, "Saya sama sekali tidak tahu di mana ponsel Anda. Saya cuma beli kopi, Pak." Rio pun segera menelpon polisi. Mengapa? Rio hanya memberitahu bahwa dia kehilangan gadget. Gadget bisa apa saja kan? Dari jam tangan pintar hingga kamera atau yang lainnya. Pria itu tidak mungkin tahu Rio kehilangan ponsel kecuali dia yang mengambilnya. Kemana perginya si pembuat kue? The Cupcakes Den adalah toko kue lokal yang menjadi terkenal karena kelezatan cupcake-nya. Duh, jadi lapar. Pada Senin pagi, kepala pembuat kue menghilang dan toko kue ini jadi tidak bisa mengantarkan pesanan 200 cupcake untuk sebuah pesta ulang tahun. Pemiliknya menelpon polisi dan mereka menahan 3 tersangka. Pembantu toko mengatakan dia pergi untuk membeli frosting. Tapi ketika dia kembali, kepala pembuat kue sudah menghilang. Pelayan mengatakan dia membersihkan toko yang berantakan setelah membuat 200 cupcake. Manajer mengaku dia sedang bertemu dengan pemasok baru untuk mendapatkan persediaan dendeng di toko kue ini. Polisi tahu siapa yang berbohong. Bisakah kamu mendebaknya?
Manajernya. Siapa juga yang butuh dendeng di toko cupcake? Jawab pertanyaan terakhir dengan benar. Adam ikut serta dalam acara permainan asa otak di TV dan dia punya satu pertanyaan terakhir untuk dijawab sebelum memenangkan uang 500 juta rupiah. Dia lelah dan memutuskan untuk menelpon sahabatnya Lukas untuk membantunya. Pembawa acara bertanya, jika Anda dapat menyusun ulang huruf dalam kata ini, A, I, S, F, K, I, P, kata tersebut akan menunjukkan apa? A. Sebuah negara, B. Sebuah kota, C. Sebuah gunung tinggi, atau D. Sebuah samudra. Lukas menjawab dengan benar. Apa kamu juga bisa? Samudra. Jika hurufnya disusun ulang, kata yang terbentuk adalah Pasifik. Di mana dia bersembunyi? Suatu pagi, Martin menghilang dan keluarganya pun menelpon polisi. Petugas mencari kemana-mana dan menginterogasi 15 orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berbohong. Putranya Jake menemukan surat dari ayahnya yang berbunyi, "Jika kamu menyayangiku, kamu akan menemukanku." Jake pergi ke kantor ayahnya untuk mencari petunjuk. Dia melihat sekeliling ruangan dan langsung tahu di mana ayahnya bersembunyi. Bisakah kamu menebaknya? Di dinding, ada foto rumah peristirahatan ayahnya yang dilingkari dengan spidol. Seharusnya ayahnya ada di sana. Tersesat di gua bawah air. Sarah baru saja mendapatkan sertifikatnya sebagai penyelam gua bawah air. Dia memutuskan untuk menghabiskan sorenya menyusuri beberapa gua bawah laut yang berbahaya. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, dia tersesat. Dia tidak punya cukup waktu untuk mencari jalan pulang dan terus menyelam semakin jauh. Saat itulah dia menemukan 3 buah celah. Di celah pertama ada 45 ekor piranha lapar. Di celah kedua ada hiu putih besar. Dan di celah yang terakhir ada ubur-ubur kotak raksasa. Manakah celah yang paling aman? Yang pertama, piranha adalah ikan air tawar. Mereka tidak bisa bertahan hidup di air asin. Mobil van. Susan sedang menyiram tanaman di halamannya ketika dia melihat 3 orang berpakaian hitam membawa perangkat elektronik dari rumah tetangganya. Susan bertanya apa yang mereka lakukan dan mereka mengatakan bahwa mereka dari perusahaan angkut untuk pindahan. Susan langsung menelpon polisi. Kenapa? Mobil van ini tidak punya plat nomor dan para petugas pemindah barang biasanya tidak hanya membawa peralatan elektronik, tapi semua perabotan. Kabur dari penjara. Suatu pagi, Detektif Smith dipanggil ke lapas dengan keamanan paling ketat untuk menyelidiki cara 3 tahanan yang berhasil melarikan diri dari sel mereka. Para tahanan tidak dapat melihat atau berbicara satu sama lain, tapi mereka berhasil mengatur pelarian mereka bersama-sama. Mereka pergi ke kamar mandi pada jam sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan hanya 1 orang yang diizinkan masuk pada waktu yang berbeda. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi untuk melarikan diri? Mereka saling menulis pesan di cermin kamar mandi, menggunakan uap untuk membacanya, dan merencanakan pelarian mereka bersama. Insiden hilangnya pengunjung villa. Saat itu adalah akhir pekan yang dingin disertai hujan. Michael, Susie, Amara, dan Lukas menghabiskan hari Sabtu dan Minggu mereka bersama-sama bermain monopoli. Saat mereka terbangun di Senin pagi, Amara hilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak dapat menemukannya. Saat itulah Lukas menelpon polisi. Detektif memeriksa ruangan dan bertanya kepada semua orang apa yang mereka lakukan pada pukul 4 pagi. Lukas mengatakan dia tidak bisa tidur, jadi dia turun ke ruang game untuk memainkan beberapa game online. Michael mengatakan dia juga tidak bisa tidur, jadi dia pergi keluar untuk melihat bintang. Susie mengatakan dia mengikuti Michael keluar untuk mencari udara segar. Saat itulah para detektif menemukan siapa yang berbohong.
Michael dan Susie. Hujan turun sepanjang akhir pekan. Ingat? Foto terkutuk. Alan sedang dalam tahap akhir menjadi detektif. Dia lulus rangkaian ujian hingga ke tahap akhir. Disinilah keterampilannya memperhatikan detail kecil diuji. Kepala polisi memberi Alan sebuah foto dan berkata, "Ini Michael, dia mengadakan pesta ulang tahun, tapi ada sesuatu di foto ini yang sangat menakutkan." Hanya butuh waktu 2 detik bagi Alan untuk menebak. Kalau kamu? Ada tangan di dalam balon warna biru. Bagaimana tangannya bisa ada di situ ya? Jumlah air yang pas. Peter adalah pemecah masalah terbaik di kelasnya. Suatu hari, guru kimia memanggilnya untuk menguji kecerdasannya dan menginspirasi teman-temannya. Dia memberi Peter 3 teko kaca, tak satu pun dari ketiga teko itu memiliki tanda untuk mengukur isinya, hanya sebuah label yang menunjukkan kapasitas maksimumnya. Yang pertama, terisi air penuh sampai ke atas, bertuliskan 8 liter. Yang kedua kosong dan labelnya menunjukkan 5 liter. Yang ketiga juga kosong dengan kapasitas maksimum 3 liter. Pak guru menyuruh Peter mengatur airnya agar hanya tersisa 2 liter dalam 1 teko kaca tanpa menggunakan alat ukur. Peter menemukan cara melakukannya dalam 4 detik. Pertama, dia harus mengisi teko dengan kapasitas 5 liter sampai penuh. Kemudian, dia perlu menuangkan air dari teko berkapasitas 5 liter itu ke dalam teko berkapasitas 3 liter sampai penuh, sehingga hanya tersisa 2 liter air. Koin harta karun. Selama bertahun-tahun, seorang arkeolog mencari harta karun kuno yang hilang. Saat menggali, dia menemukan 1 koin emas kuno dan membawanya ke museum. Ketika rekannya dengan hati-hati membersihkan koin itu dan melihatnya lebih dekat, rekannya membantah itu adalah koin kuno. Mengapa? Pada koin tertulis 100 tahun sebelum Masehi. Kala itu, orang-orang tidak tahu bahwa mereka hidup di era tersebut. Atau jangan-jangan mereka tahu? Tidak, mereka tidak tahu kok.